Eh, ayo minggu depan kita liburan kemana nih? Bosen nge-zoom mulu. Eh, tunggu dulu, si Sultan belum join. Iya Sisil kemana ya? Nah ini nih, Sisil udah join. Aduh, maaf ya guys, telat. Ini habis ngurusin dagangan aku di pasar, mau buka toko ceritanya. Kenapa nggak jualan online juga, Sil? Di Amazon. Hah? Amazon? Amazon itu sungai yang di Amerika itu? Bukan loh. Jadi Amazon tuh merupakan satu perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berbasis online terbesar di dunia. Jadi awalnya Amazon ini hanya menjual buku-buku, tetapi sekarang sudah lebih bervariasi. Mereka sudah menjual elektronik, fashion, furnitur, perhiasan, dan lain sebagainya. Jadi, biar bisnis kamu lebih mendunia lagi, Amazon tuh punya marketplace khusus yang dibuat untuk calon pengusaha, biar mereka bisa mendaftarkan usaha mereka di Amazon lewat e-commerce yang namanya Zshop. Nah, benar kata Putri Sil. Jadi, konsep Zshop ini menawarkan toko dan produk dengan jumlah yang gak terbatas. Dengan adanya Zshop ini, Amazon memiliki niat tidak hanya untuk mendiversifikasi bisnis retailnya, namun juga untuk memperkuat posisinya sebagai market maker atau pembuat pasar. Di Zshop ini, Amazon bertindak sebagai perantara, bukan sebagai retail pada umumnya yang menjual dan mengontrol layanan kepada pelanggan. Sebagai perantara di Zshop, Amazon menawarkan ruang toko online di mana Zshop dapat menjual produk mereka kepada pelanggan. Nah, biar lebih jelas lagi, aku jelasin prosedur pembelian di Zshop ini ya, Sil. Jadi alur pertamanya itu pelanggan dapat memesan di situs web Zshop Amazon, lalu Amazon akan memproses pesanan dan memberitahu toko Zshopnya, dan terakhir toko Zshop tersebut akan mengirimkan produk langsung kepada pelanggan. Oh gitu ya. Menarik juga ya. Kan kalau kita sebagai pelaku usaha, penting banget ya menjaga hubungan sama pihak-pihak yang berkaitan sama usaha kita, kayak sama konsumen, pemasok, atau bahkan sama Amazonnya itu sendiri. Nah, gimana ya itu bisa menambah nilai bagi pihak-pihak yang aku sebutin tadi? Iya, benar banget Sil. Pelaku usaha penting menjaga hubungan dengan partnernya. Jadi di Amazon sendiri mereka menjaga hubungan dengan pihak tersebut dengan memberikan add value atau nilai-nilai mereka. Add value yang diberikan juga berbeda-beda untuk berbagai partnernya sendiri. Amazon memberikan nilai berupa kenyamanan one-stop shopping, di mana pelanggan Zshop dapat menikmati pilihan produk yang ada di Zshop daripada harus menghabiskan waktu untuk searching di internet atau searching di web lainnya. Lalu ada juga keandalan dan kredibilitas serta jaminan yang diberikan oleh Amazon. Jadi kita nggak perlu takut nih kalau misalnya ada penipuan-penipuan. Sedangkan untuk pelaku pedagang toko, Amazon memberikan add value berupa adanya pengakuan merek, akses ke basis pelanggan, paket yang disediakan dari Amazon, jaminan dan kredibilitas, serta juga dapat mengakses ke database klien Amazon. Dan terakhir, add value yang diberikan Zshop untuk Amazon itu sendiri berupa sumber pendapatan Amazon yang bertambah dengan stabil untuk meningkatkan profitabilitas melalui model subscriber dan juga akses ke informasi pengguna tadi. Oh iya, betul Han. Aku juga habis searching nih. Ternyata Zshop itu menurut viability-nya termasuk ke dalam kuadran 4 dan berbatasan dengan kuadran 3, di mana dalam aspek imitability-nya Amazon memiliki kontrol ketat atas kekayaan intelektual terkait pengembangan produknya. Sementara dalam aspek komplementari asetnya itu tersedia secara luas sehingga Amazon punya viability sebagai inventor. Sil, aku juga udah analisis komponen modal bisnis dari Zshop loh. Yang pertama itu dari customer value. Nah, melalui Zshop ini, Amazon kan posisinya sebagai market maker. Nah, jadi diversifikasi produk ini menjadi customer value yang lebih dituntut untuk dipenuhi para customer, agar mereka itu lebih banyak pilihan sebelum melakukan pembelian. Komponen yang kedua yaitu scope. Sayangnya bisa dibilang melalui adanya Zshop ini terjadi penurunan tingkat scope dari bisnis Amazon karena adanya Zshop. Ruang lingkup bisnis Amazon hanya cukup mengambil keuntungan dari nama merek, customer interface, dan juga infrastruktur teknologi yang dimiliki. Kemudian komponen yang ketiga yaitu revenue resources. Jadi dengan adanya Zshop ini, Amazon memperoleh pendapatan dari dua sumber baru, yaitu melalui komisi dan juga subscription. Nah, kemudian
komponen selanjutnya yaitu pricing. Dari segi pricing, melalui Gshop, Amazon ini berperan sebagai perantara antara seller dan juga buyer, sehingga Amazon itu memiliki kontrol yang lebih besar dalam mengatasi overpricing produk yang terjadi di pasar. Kemudian komponen selanjutnya yaitu connected activities. Nah, sebagai market maker melalui adanya Gshop, pemusatan aktivitas bisnis Amazon pada value chain itu tidak lagi cocok untuk dilakukan. Kemudian dari komponen capabilities, kapabilitas Amazon itu dalam hal produk development, kemampuan dalam membaca kebutuhan customer, kemampuan dalam mengelola data dan software, hingga pengetahuan yang tinggi terkait perlindungan properti intelektual telah menjadi keunggulan kompetitif Amazon yang sulit ditiru oleh kompetitor lain. Nah, kemudian komponen berikutnya yaitu sustainability. Jadi melalui merchant di Gshop, Amazon itu memiliki kontrol yang cukup terhadap aset utama mereka, sehingga hal ini tuh dapat mendorong tingkat keberlanjutan bisnis Amazon. Nah, kemudian yang komponen terakhir yaitu implementation. Jadi dari sisi kemampuan Amazon dalam mengeksekusi dan juga mengimplementasikan strategi bisnisnya, pada dasarnya itu tidak terpengaruh oleh perubahan model bisnis, baik itu dari pure retailer maupun menjadi market maker melalui adanya Gshop ini. Nah, sekian sih analisis dari komponen bisnis, model bisnis dari Gshop ini. Tapi Putri Sisil Hanidesta, ternyata Gshop sekarang tuh udah nggak ada. Lebih tepatnya mereka rebranding karena saat itu usaha mereka kalah saing sama eBay, seperti mereka punya penjual, etalase, biaya transaksi, dan pengalaman pelanggan dasar yang sama dengan eBay. Lalu beberapa kesalahan miliaran dolar termasuk situs lelang yang tidak berfungsi. Tapi ide tersebut akhirnya berkembang menjadi Amazon Marketplace yang sekarang mewakili 40% dari penjualan unit Amazon. Jadi kamu tenang aja, sekarang kamu bisa daftar di Amazon, nggak perlu lewat Gshop lagi. Bisa langsung aja di Amazon.com dengan mengunjungi langsung website dari Amazon.com, terus daftar deh. Nih, aku tampilin caranya. Wah, ternyata gampang ya. Oke deh, aku habis ini bakal daftarin bisnis aku di Amazon.com. Makasih ya guys informasinya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini jika bermanfaat. Oh iya, jangan lupa subscribe ya.